Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang belakangnya belum ada suaranya. Coba, apa kabar semuanya hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua muridnya. Sebelumnya jelasin dulu ya. Nanti kalau misalkan yang hadir jawab, kalau untuk yang laki jawabnya apa? Hadir. Kalau satunya perempuan? Hadir. Oke. Ajeng Rama Julianti. Andini Hernianti. Oke. Febi Anjani. Giska Oktaviani Putri. Giski Oktaviani Putri. Izi Karin Sabki. Muhammad Septa Dina Nur Haryanto. Muhammad Yusuf Nur Fadilah. Mary Nur Cahyani. Mira Nur Cahyati. Nabila Aprilia Ulfa. Rafael Ari Pratama. Serwin Rojalina. Siana Fayuza. Hadir semua yang sudah hadir. Hadir semua. Hadir semua ya. Ya, disini sekarang pembelajarannya ya. Bisa. Untuk kemarin, pekan kemarin kita belajar tentang apa? Sebelum habisnya, mari buka lagi bukunya. Buka lagi bukunya. Tentang apa kemarin? Ada yang ingat? Oke, sedekah ya. Nah sekarang kita masih mengenai bab infak dan sedekah. Kita lanjutin kemarin ya. Kalau kemarin kita baru sampai pengertian. Nah, kira-kira tes lagi nih ya. Siapa yang tahu? Infak itu apa sih? Coba, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apa sih infak? Ayo, Izi, apa Izi? Apa sih infak? Infak, ada infak, ada sedekah. Bedanya apa sih? Kan udah dibahas. Apa sih bedanya infak dan sedekah? Yang kemarin dibahas. Ada yang masih
infak dan sedekah. Ini ada pengertiannya nih ya. Kan baru ditulis. Menurut bahasa itu infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai. Jadi menurut bahasa nih ya, infak dan sedekah itu adalah anfaqa yunfiqu, yang artinya apa? Membelanjakan atau membiayai. Nah, kalau misalkan yang menurut istilah, apalagi ya, menurut istilah infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan. Jadi tadi kalau berbahasa apa? Infak itu artinya membelanjakan atau membiayai. Kalau menurut istilah memberikan atau mengeluarkan sebagian harta ya atau pendapatan untuk suatu kepentingan. Nah, kalau tadi ya, jadi kalau teman-teman semuanya punya sebagian hartanya ya, mau dikasihkan, mau diberikan, disematkan kepada orang yang membutuhkan untuk kepentingan tertentu ya, itu dinamakan infak atau sedekah. Nah, kira-kira nih ya, dalilnya ada masih ingat dalilnya? Quran surah Al-Fajr ayat 15. Coba baca bareng-bareng ya. Fa'ammal insan ila mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akramani wa amma ila mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani kalla tukrimunal yatim wala Nah, jadi dari ayat tadi, dari ayat 15, 16, 17 sampai 18 Quran surah Al-Fajr, ini adalah dalil daripada infak dan sedekah. Coba ada tahu nggak sebagian penggalan artinya dari ayat tadi? Di ayat ke-17, kalla bala tukrimunal yatim. Sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, bisa tiba-tiba situ kita lihat di ayat ke-15-nya. Maka ada pun manusia apabila Tuhan membencinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanmu. Itu di ayat ke-15. Kemudian ayat ke-16-nya, namun apabila Tuhan membencinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ya, jadi kalau misalnya ada ya beberapa orang yang kalau misalkan dia dikasih rezeki, dia dengan bangganya kan, dia dengan bangganya dia mengatakan, Tuhan telah memberikanku ini rezeki dari Tuhanku. Tapi kalau misalkan dia dikasih kemiskinan, terus tiba-tiba dikasih kesulitan dari rezekinya, tiba-tiba dia ngomong, Tuhan telah menghinaku, Allah tak sayang lagi kepadaku. Nah, itu tandanya orang yang tidak sama sekali bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Makanya ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, nikmat yang lebih, nah kita infakkan atau sedekah. Ya. Kemudian ya setelah nah tadi ada pengertian infak dan sedekah. Terus tadi ada dalilnya. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh infak atau sedekah? Satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Yang bisa nanti dikasih reward. Contohnya.
Contoh dari infak atau sedekah. Nanti dikasih apresiasi. Yuk, perempuannya ada? Perempuannya ada? Siapa? Oke, Izi. Izi apa? Izi contohnya. Contoh dari infak atau sedekah. Oh, mengisi kotak amal di masjid. Oke, tepuk tangan coba Izi. Izi, satu lagi, yang laki-laki. Coba kira-kira apa sih contoh dari infak dan sedekah? Memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan. Oke, memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan. Contohnya kayak gimana? Menjajarkan teman. Bisa? Kayak gitu bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk Rafael. Nanti diminta kita di akhir ya. Oke. Tadi ya contohnya kita memberikan bantuan kepada teman. Ada teman yang membutuhkan, kita bantu dan harus mampu kita. Yang kalau bisa kita rezeki lebih, kemudian teman membutuhkan, kita kasih, kita berikan bantuan, kita salurkan bantuan kita, ya. Kemudian tadi kalau kata izimah mengisi kotak amal itu termasuk menginfakkan sebagian harta kita untuk kepentingan masjid. Karena nanti ketika kita menyumbangkan atau menginfakkan kepada masjid pun nanti timbal baliknya akan kepada kita. Nanti kita kalau misalnya sholat di masjid ada fasilitas yang lainnya. Selain itu kita menjadikan pahala untuk kita. Jadi amal jariyahnya, ya, amal jariyah. Oke. Untuk selanjutnya coba minta kita diskusi untuk membentuk 3 kelompok. Bisa ya? Campur ya, kita campur antara perempuan dengan laki-laki disatukan. Jadi 3 kelompok. Oke, silakan teman-teman semuanya membentuk 3 kelompok. Dimulai dari sekarang. Yuk, 3 kelompok. 3 kelompok. Ya, kelompok ada di sini, ada di sini, ada di sini. Silakan. Berarti ini masuk kemana? Masuk sini satu, masuk sini satu, masuk sini satu. Ayo. Ayo teman-teman semuanya. Nah, diacak ya, kita diacak ya. Di sini. Berarti Iji di sini, Diana di sana, ayo di sini. Ya, silakan. Kita diacak, di rolling. Kita diskusi untuk 3 kelompok. Nanti setelah itu kita praktek, oke? Bisa ya? Nah, ya di situ. Bisa. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kelompok 1, 2 dan 3. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba kita amati, kemudian teman-teman tulis manfaat dari sedekah kira-kira apa. Nanti setelah ditulis manfaat dari sedekahnya, kemudian nanti dicontohkan sedekahnya itu seperti apa. Ini masing-masing kelompok mencontohkan sedekah. Misalnya kelompok 2 ini mau memberikan buku. Misalkan ada teman yang membutuhkan buku, ada yang memiliki rezeki lebih, kemudian memberikan bukunya. Jadi praktekkan di sini ya. Bisa ya? Oke, silakan coba teman-teman diskusikan bersama dengan kelompoknya apa sih manfaat dari sedekah. Menurut teman-teman semuanya dan sedekah kemarin kita pelajari. Silakan diskusikan. Waktunya ada 10 menit dari sekarang. Yo, kira-kira apa? Kira-kira apa?
manfaat dari sedekahnya. Yuk didiskusikan. Yuk, ini kan secara logika. Ayo ini mana lagi kelompoknya? Ayo diskusikan bareng-bareng. Apa sih manfaat dari sedekah? Manfaatnya apa? Bebas, mau 3 mau 2 silakan. 3 ya, ini 3 manfaatnya. Oh, 3. Nah, jadi nanti ada di kelompok ya. 2 orang menjelaskan manfaatnya, kemudian 3 orangnya lagi mencontohkan. Kalau ini kan ada 4 orang, berarti 2 orang yang menjelaskan, 2 orang yang mencontohkan. Bisa ya. Boleh. Dah, ini udah. 3 orang menjelaskan, 3 orang lagi mencontohkan. Ya, contohnya. Ya, betul. Coba yang ininya diganti dengan yang lebih spesifik lagi apa? Ya, contohnya yang mudah ini aja ya, yang nggak susah, yang gampang aja. Apa? Oke, sip ya. Tapi yang tadi. Ya, kasih uang. Nanti ya biasa nanti ada ini ya, ada apa namanya, apa jengkolnya.
Dah. Oke ya. Satu lagi apa? Satu lagi. Satu lagi. Tiga kan tiga. Tiga. Apa? Duduk di iya, coba. Ya, boleh. Nanti contohkan ya. Nanti manfaatnya juga dijelaskan. Nanti diskusikan. Ini kalau misalkan teman-teman ada yang nanya apa gitu. Kita punya. Oke. Oke, siap. Ada lagi teman-temannya? Oke, dua lagi. Oh ini udah ada sambungan. Ini contohnya. Ini contohnya. Gimana pasnya? Sama-sama. Oh, iya. Bagi-bagi ya gitu. Bagus kelompoknya. Oke, sudah? Sudah semuanya? Oke, waktunya sudah habis. Oke, tapi sebelum kita ke ini, coba pengen apa ya, merefresh dulu apa ya teman-teman semuanya. Coba berdiri semuanya berdiri. Kita refresh dulu otaknya ya, biar nggak terlalu jenuh. Teman-teman semuanya masih ingat yang buka tutup? Masih ingat yang buka tutup? Oke, ya coba semuanya masih tetap berkelompoknya. Tangannya di depan. Oke, tangannya di depan. Semuanya golongan suara ya. Golongan suara ya. Oke. Coba cek suara dulu. Masih ingat? Oke, 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Oke, lebih kencang lagi. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Lebih cepat. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Lebih cepat 2 kali lipat. 1, 2, 3. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Oke, 1 H. 1 H.
depan. Ya. Ya, silakan kalau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 suka memberikan contoh dan manfaat infak. Manfaatnya mendapatkan pahala, membantu orang yang membuat orang yang menerima menjadi senang, membantu orang yang kesulitan. Contohnya, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya tadi itu. Jadi apa namanya? Ada percakapannya, ada improvisasinya, bagus banget. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, kan tadi yang maju pertama kelompok 2, sekarang kelompok 2 pilih mau kelompok berapa? Kelompok 1, mana kelompok 1? Itu. Yo, kelompok 1. Kelompok 1, yuk silakan di depan. Deh, tepuk tangan buat kelompok 1. Yo, kelompok 1. Kelompok siapa tuh kelompoknya? Oke, Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan manfaat dan contoh dari infak. Manfaat dari infak yaitu Kedengeran nggak? Suaranya tinggi lagi, suaranya tinggi lagi. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan ini bagus ya. Ternyata kalian sungguh pintar-pintar dalam berakting. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Yuk, ini ada abang solehnya. Yuk, ke depan. Jangan ke depan. Lihat. Kalau yang lain ada ukti-ukti semua, kalau ini ada akhirnya yang soleh dan nampan banget. Yuk, ke depan yuk. Enggak, semuanya juga ganteng, saya juga ganteng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
pelajaran sekolah. Manfaatnya agar teman kita bisa menulis pelajaran. Contohnya, contohnya, nah, silakan dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk siswa untuk kita semua. Cepat ya. Nah, jadi dari semua yang teman-teman berikan manfaatnya, penjelasannya, kemudian teman-teman contohkan itu semua sudah termasuk daripada bagian infak ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang membutuhkan, ya teman kita di perusahaan, kita tolong. Kalau misalkan kita tidak bisa memberi, pinjam juga bisa dipinjamkan. Tapi kalau misalkan yang memang kita ada rezeki lebih, kalau misalkan yang kita mau kalau kita menjadi lebih besar, kita infak atau sedekahkan supaya apa? Supaya tadi manfaatnya ada pahala buat kita semua. Terus juga ada amal jariah buat yang memberikannya, ya. Kemudian juga supaya kita bisa menolong teman kita yang kesusahan. Nah, itu tadi manfaat daripada ini. Coba sekarang kita menuju yang terakhir. Kira-kira nih ya. Pengertian infak udah. Terus juga pengertian sedekah udah. Kira-kira bedanya apa sih? Tadi belum jawab yang awal. Bedanya apa? Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, sebenarnya teman-teman semuanya, infak ini itu ada berbagai macam jenis, ya. Kalau misalkan menurut badan itu berapa? Menurut batas ya, Badan Zakat Nasional ada infak wajib. Kalau misalkan teman-teman semuanya punya gadget, bisa dicari informasinya. Ada infak wajib, kemudian ada infak sunnah, ada infak mubah, ya. Kalau misalkannya infak wajibnya itu kayak pembayaran kifarat, ya. Pembayaran kifarat kalau misalkannya kita kena kena pelanggaran dan sebagainya. Terus kalau misalkan waktu itu teman-teman pernah nggak dengar kalau misalnya teman-teman semua bersumpah tapi ternyata sumpahnya palsu, teman-teman harus bayar kifarat sebanyak ketentuan yang berlaku dari hukum syariah, ya. Itu termasuk infak wajib dan yang lain sebagainya. Kemudian juga kalau misalkan bedanya kalau antara infak dan sedekah itu, infak harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau barang usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi kalau misalkan infak itu untuk sebenarnya untuk masyarakat umum juga ada. Untuk sedekah, kalau misalkan untuk sedekah ada yang bersifat pribadi, jadi tidak ada ketentuan khususnya, tidak ada ketentuan khususnya untuk sedekah. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau misalkannya teman-teman ada yang tahu apa sih bedanya dari infak dan sedekah, nanti kita diskusikan bareng-bareng, ya. Nah, kalau tadi ada pengertian, udah ada dalilnya, udah ada manfaatnya, contohnya. Coba sekarang kakak pengen dengar lagi, ya. Kakak pengen dengar lagi dalilnya. Siapa yang bisa membacakan satu orang? Coba yang tadi, yang hafal. Tadi kan yang kakak kasih ada 2 orang ya. Yang kakak kasih ada 2 orang itu yang menyebutkan contoh infak
infak. Nah sekarang yang apa dalilnya? Cungkan tangannya. Yang apa dalilnya? Cungkan tangannya, berdiri, bacakan. Siapa? Siapa yang bisa Ahmad Insan dulu Kak. Duduk aja. berdiri harus berdiri. Berdiri makbul. Yuk berdiri. Nanti setelah ini maka bakal tanya satu orang satu, ya. Nanti kakak bakal keliling. Jadi biar teman-teman semuanya punya stimulus. Jadi semua teman-teman berperan aktif. Coba. Ada? Oke, silakan. Ya, diri aja diri. Siapa sih namanya? Lupa. Siapa namanya? Tama. Tama apa? Apa yang tadi kan? Oh, apa yang pertama? Oke, silakan. Dalilnya? وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus. Jadi tadi itu menjelaskan kepada kita bahwa kita semua harus beriman terutama kepada siapa? Kepada anak yatim dan juga kepada orang fakir miskin. Yang kita, misalnya kita sering kan kita di jalan ya, kita jalan kemana, suka lihat ada orang yang minta yang kesusahan ada ya. Nah kalau kita punya rezeki lebih, kita bantu. Apalagi kalau misalnya kita punya teman atau saudara atau sahabat dekat yang dia sedang yatim. Jadi kalau misalnya kita punya rezeki lebih, tolong dibantu supaya apa? Nanti supaya kebaikannya bisa kembali kepada kita semua. Oke, ada yang mau tanya enggak sebelum kita tutup? Sudah paham semuanya ya? Oke ya, alhamdulillah. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya. Kesimpulannya apa yang tahu? Nah, kesimpulannya adalah infak dan sedekah itu berasal dari kata anfaqa yunfiqu atau memberikan. Secara Islam, secara garis besar umumnya infak dan sedekah itu kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain ya, untuk kepentingan tertentu ya, dan manfaatnya kita bisa mendapatkan amal jariah dan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita menjadi suci, kemudian juga kita bakal dilapangkan dadanya karena kita telah berbuat baik. Oke ya, demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebih yang memaafkan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Dipimpin sama ketua murid lagi, sama kayak lagi dipimpin doanya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.